bincang Ramadan ya sore ini dan akan dibincangkan Islam di Bandung Redaktor Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, kembali RRI menjumpai Anda dalam Bincang-Bincang Ramadan. Kali ini dengan narasumber kita Ustadz Abdurrahman Johan. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di rumah Ustadz, sudah siap kue-kue lebaran ini? Belum. Tapi planningnya sudah ada ya? Planningnya sudah mulai ada. Oke. Kali ini untuk topiknya memang kita sedikit diganti Ustadz ya, yakni dengan mendambakan kematian Husnul Khotimah. Nah, sebenarnya kematian Husnul Khotimah ini apa, nanti Ustadz jelaskan. Nah, Ustadz, kita langsung mulai dalam bincang-bincang ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya Husnul Khotimah ini apa Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik pendengar sekalian dimanapun Anda berada dan rekan-rekan sekalian yang ada di studio. Jadi pada pertemuan kita kali ini sebenarnya kita hanya melanjutkan materi kita yang terputus, tidak tuntas pada pertemuan yang lalu ya, tentang kematian atau mendambakan kematian Husnul Khatimah. Kita ulang sejenak apa itu mendambakan kematian Husnul Khatimah. Kata damba sendiri itu kan artinya rindu ya, apa? Ya. Rindu, pengen loh. Ya. Pengen matinya Husnul Khatimah. Husnul sendiri artinya baik. Khatimah itu khatim artinya khatam, penutup. Ya, artinya Husnul Khatimah mau akhir hidupnya itu penutupnya yang baik. Karena tidak semua orang yang meninggalnya itu di akhirnya itu baik. Ada yang meninggalnya su'ul khatimah, tidak baik. Misalnya kita kan mau meninggalnya dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sholat misalnya. Kan gak ada yang mau, umat Islam gak ada yang mau mati dalam keadaan maling, gak ada yang mau. Atau meninggal dalam keadaan berzina, nauzubillah kan. Maka itu yang kita rindukan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kedua, kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berarti jaminannya sudah ada, yaitu masuk surga. Nah, berbeda yang meninggal dengan su'ul khatimah, pasti juga ada sudah ada jaminannya juga masuk neraka kalau tidak mendapatkan ampunan Allah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan sekurang-kurangnya 4 kemarin kita sebutkan tentang ciri-ciri kematian husnul khatimah. Yang pertama kita sebutkan yang lalu yaitu orang kalau dia meninggal dia sempat mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau minimal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi sendiri, Nabi SAW itu menggaransi. Beliau mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kemudian yang kedua kita sebutkan kemarin, yaitu orang yang meninggal dengan keningnya berkeringat. Jadi ada kan orang yang meninggal itu wajahnya tenang, berseri-seri, cerah. Tapi ada yang kita lihat itu meninggal dalam keadaan macam dia sudah setengah mati, melewati masa-masa tercabutnya ruh, sampai keringat keluar di keningnya, sampai orang berkata ini mungkin matinya tidak baik ini. Padahal kata Nabi, tidak, mautul mu'min bi'irqil jadin. Orang yang mukmin meninggal itu dalam keadaan keningnya ini berkeringat. Ya. Kemudian yang terakhir kita sebutkan juga kemarin, yaitu orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Itu juga adalah ciri kematian husnul khatimah. Kata Nabi sendiri, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah. Siapa muslim yang meninggal yamut yaumal jum'ah, meninggal pada hari Jumat, aw lailatul jum'ah, atau malam Jumat, illa waqahu Allah fitnatul qabr, maka Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur ini. Jadi itu kurang lebih yang kita bahas kemarin. Ya. Baik Ustaz, apakah mereka yang mati dalam keadaan husnul khotimah ini dapat dipastikan mereka ini yang punya amalan baik, ataukah seperti apa Ustaz? Ataukah memang
Kalau apabila ditutupnya dengan baik, sudah pasti jaminannya surga tanpa dicuci dulu di neraka gitu, Ustaz. Jadi kita mengenal ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Ada yang masuk surga itu dibersihkan dulu lah. Jadi intinya semua orang beriman, mukmin, muslim, mukmin itu selama pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia menyebutkan passwordnya, maka yakhruju minan nar, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Dikeluarkan dari neraka siapa saja yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya. Nanti pertanyaannya adalah apakah amalnya semasa hidup baik atau buruk? Kalau buruk kan terlebih dulu pasti dibersihkan dulu lah. Sempat masuk transit dulu di neraka dulu, baru selesai masa hukuman itu, baru masuk surga. Tapi berbeda dengan orang husnul khatimah. Orang yang meninggal husnul khatimah ini kan sudah seakan-akan ada jaminan kesolihan dia. Makanya dia diberi gelar husnul khatimah. Jadi dia kalau meninggal dengan ciri-ciri itu, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi dia melewati semua itu secepat kilat. Seperti maksum gitu, Ustaz. Tidak juga maksum. Kalau maksum itu nabi. Maksum sendiri kan artinya dia terjaga. Jadi ketika mau buat salah, kalau nabi kan ada Jibril, malaikat Jibril langsung kasih tahu atau langsung turun ayat. Maka kalau manusia intinya dia terjagalah dari berbuat dosa. Kalaupun dia berbuat dosa, dia masih sempat meminta ampun kepada Allah. Makanya kemarin kita sebut kita sebutkanlah, kemarin kita sebutkan 5, ada yang meninggal syahid itu selain yang jihad di jalan Allah atau berperang di jalan Allah. Kemarin kita ada sebutkan hadis yang 5, tapi ada lagi hadis yang tentang 7. Tapi kita sebutkanlah dulu lah. Kata Nabi begini, al-qatilu fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah syahidun, dia adalah syahid. Kita semua sudah sepakat pasti ya, orang yang berperang di jalan Allah itu syahid. Tapi syahidnya dia kan syahid dunia akhirat. Jadi ada 2 syahid. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja. Tahu bedanya? Tidak tahu, Ustaz. Kalau syahid dunia akhirat, dia di akhirat disaksikan sebagai syahid, di dunia juga disaksikan sebagai syahid. Jadi di dunia itu disaksikan sebagai syahid, maka dia tidak dimandi. Dia dimandikan, dia dikubur dengan darah-darahnya. Ini orang-orang yang berperang kan, itu dikuburkan dengan darah-darahnya. Bahkan disolati, nanti ulama berbeda apakah disolati atau tidak. Rata-rata ulama langsung mengatakan dikubur saja, langsung dikubur, itu tanda syahid dunia. Beda dengan syahid akhirat saja, tidak dunia. Itu kita sebutkan kemarin ciri-cirinya ada 5. Nanti kita ulang lagi, di sini ada hadis yang lain tentang 7. Yang mana itu? Yang pertama yaitu al-mat'unu syahidun, kata Nabi. Orang yang terkena mat'un, wabah ta'un, seperti kemarin corona, ya kan? Itu kalau dia bersabar dengan penyakitnya, dia beriman, dia beramal soleh, meninggal dalam keadaan terkena ta'un itu, maka dia itu syahid. Tapi syahidnya bukan syahid dunia akhirat, tetap dia diperlakukan di dunia, tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati, baru dikuburkan. Beda dengan kalau syahidnya dunia akhirat yang berperang jalan Allah, dia itu tidak dimandikan, dia dikubur langsung dengan darah-darahnya. Syahid itu husnul khotimah tidak, Ustaz? Syahid ya tentu, syahid itu kan kata apa kata syahid itu? Syahid itu li'anna Allah Ta'ala wa malaikatahu alaihi wassalam yashhaduna lahu bil jannah. Karena Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya alaihi salam yashhaduna lahu bil jannah, menyaksikan dia orang tersebut dengan jannah, dengan surga. Jadi dikatakan dia syahid karena dia disaksikan sudah kamu masuk surga. Fa ma'na syahidun mashhud lahu. Jadi makna syahid di sini adalah disaksikan untuknya. Jadi malaikat menyaksikan bahwa dia adalah orang yang masuk surga. Jadi kalau kan yang tadi kena wabah misalnya, kan kalau orang-orang manusia belum tentu menyaksikan. Beda dengan berperang di jalan Allah, kan jelas-jelas disaksikan. Makanya dia syahid dunia akhirat. Kalau yang tadi yang pertama al-mat'un, dia cuma malaikat yang bisa menyaksikan. Karena ada orang yang matinya wabah tapi kan dia tidak sabar. Dia mengeluh-mengeluh kemarin, disuruh karantina lari.
disuruh jaga jarak, tidak mau. Maka dia boleh jadi walaupun disebutkan syahid itu wal mat'un syahidun, orang yang kena wabah itu syahid, tapi kalau dia dia melawan begitu tidak sabar, ya tidak termasuk golongan orang yang syahid itu. Kemudian wal mabtun syahidun. Wal mabtun siapa itu? Orang yang meninggal karena penyakit perut. Jadi orang sakit perut bisa syahid loh. Tapi syahid itu syahid akhirat, bukan dunia, akhirat saja. Jadi tetap dia dimandikan, tetap dikafankan. Kemudian wa man mata fi sabilillah fahuwa syahidun. Siapa saja yang mati di jalan Allah itu syahid. Bahkan kalau kita lihat riwayat lain, itu asy-syahadatu sab'un siwa al-qatl fi sabilillah. Jadi orang yang mati syahid selain terbunuh di jalan Allah itu ada 7. Yang pertama tadi sudah sebutkan al-mat'un, orang yang terkena mat'un. Kemudian kita sempat singgung kemarin wal ghariqu, orang yang mati tenggelam. Itu juga syahid loh. Orang mati tenggelam ini. Dia syahid. Kemudian ada lagi orang yang dia punya luka pada lambungnya, lalu dia meninggal, itu juga syahid. Kemudian yang kita sebutkan tadi orang yang al-mabtun, dia yang sakit perut. Kemudian korban kebakaran, itu juga syahid. Orang yang terkena api, meninggal karena api, itu juga syahid. Nah, kemudian kita juga sebutkan kemarin orang yang tertimpa reruntuhan, entah itu gempa bumi atau apa saja, pokoknya apa saja yang membuat dia terkena benda keras menimpa dia, itu juga syahid. Maka itu adalah golongan syahid akhirat. Jadi bukan dunia akhirat, tapi akhirat saja. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia maupun Digul, Anda mendengarkan Bincang Ramadan dengan topik mendambakan kematian husnul khotimah dengan narasumber Ustadz Abdurrahman Johan. Ustadz, Taun mereka kata Taun akhirnya juga harus meninggal. Ustadz tadi Ustadz sempat sampaikan bahwa itu termasuk kategori syahid dan juga husnul khotimah. Iya. Nah, apakah ini berarti dijamin bukan hanya jaminan surga, tapi juga dijamin tidak tersentuh api neraka dan juga tidak mendapatkan siksa kubur? Kalau dia sudah dijamin masuk surga husnul khatimah ini bighairi hisab, tanpa hisab, maka dia tidak akan melewati neraka, tak akan dicuci terlebih dahulu. Termasuk juga kubur, Ustaz? Kalau tidak termasuk siksa kubur, tidak. Dia terbebas dari siksa kubur. Siksa kubur kan itu ibaratnya apa ya? DP. Ibarat DP dari hukuman sebenarnya ya. Karena kan kalau neraka itu kan masih menunggu dulu manusia dikumpulkan semua, baru kalau istilahnya sekarang menyala abangku. Jadi kalau dia husnul khatimah itu sudah terbebas. Bebas dari fitnah kubur, siksa kubur, dan bebas dari api neraka. Dia pokoknya nyelonong aja lah. Baik Ustaz, kalau kita bicara husnul khotimah nih, biasanya ini kalau saya bisa lihat di WA ini Ustaz, ada husnul khotimah, ada husnul khotimah. Oh, ini penyebutannya. Sebenarnya betul yang mana? Ada yang mengatakan kalau husnul ini berbanding terbalik artinya ini. Sebenarnya begini, itu kan apa sih namanya? Literasi, tulisan apa namanya? Sebenarnya tergantung di negara apa. Kalau kita di Indonesia, huruf H itu latinnya memang HA. Sedangkan huruf H itu KH. Makanya kita bacanya kalau huruf H husnul khatimah berarti HU husnul. Beda dengan kalau pakai KH dibacanya, kalau Arabnya kita latinnya itu husnul. Maka kalau yang benar penulisannya itu sebenarnya itu memang husnul pakai H bukan KH. Karena kalau husnul itu beda lagi artinya. Sama dengan waktu viralnya lagu Maher Zain itu. Itu kan bacanya kita semua sama kalau bahasa Arab, insya Allah kan begitu. Maka di Indonesia SYA, syah bacanya. Tapi karena serapan literasi ya, bacaan di sana itu bukan SYA untuk menyebutkan huruf shin, tapi dia tulisnya SHA. Makanya orang-orang biasa menulisnya insa. Padahal kalau di Indonesia, kalau SHA itu bacanya so.
Huruf shad. Makanya kalau kita tulisnya INSHA, itu kita bacanya insha sebenarnya. Jadi kembali lagi ke pengejaan bahasa negara masing-masing. Nah, jadi apakah husnul ataukah husnul? Kita lihat negaranya. Huruf H di sana itu dia pakainya H atau KH. Untuk huruf H yang apa nih? Yang nomor modelnya kan? Ya. yang kayak bebek begitu ya. Nah, beda tadi shin dengan sad. Makanya kadang orang debat, yang benar itu SHA Allah, insya Allah. Tidak, kalau di Indonesia malah bacanya insya, bukan insya. Kalau Indonesia SYA, insya Allah. Jadi itu kembali ke bahasa yang digunakan di negara tersebut. Kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa salah, jangan sampai negara lain ejaan untuk huruf H memang KH. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri huruf H itu H, tidak pakai K. Oke, kita lanjut dulu yang kelima. Ini masih banyak, ada 8 ini. Dilanjutkan dulu. Kemudian ada lagi yang syahid itu khusus untuk wanita. Nah, jadi ini spesial wanita. Siapa itu? Yaitu wanita yang meninggal saat nifas. Itu husnul khatimah loh. Ataupun dia meninggal saat sedang hamil. Jadi kan ada dua, ada yang meninggal dalam keadaan anaknya belum lahir, ada yang meninggal waktu melahirkan anaknya lahir. Jadi ini paslah dia. Kata Nabi dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan beberapa syuhada. Yang salah satunya kata Nabi, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a'u syahada. Dan wanita yang dibunuh anaknya. Ya, ada wanita dibunuh sama anaknya. Maksudnya karena berjuang. Bukan anaknya bunuh dia, tidak. Maksudnya karena berjuang ya. Karena berjuang melahirkan, maka dia jam'ahu syahadatin. Dia masuk golongan syahid. Yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Dan anaknya nanti itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Maka ibu-ibu yang berjuang untuk melahirkan itu, dia itu sebenarnya lagi berjuang untuk kalau dia meninggal wafat, dia syahid. Kalau anaknya lahir, dia bahagia karena kelahiran anaknya. Tapi kalau dia meninggal, lebih bahagia lagi sebenarnya. Bahagia karena langsung syahid. Langsung jadi syahidah. Langsung enggak ditanya-tanya, gol langsung. Bapaknya agak susah biasanya. Bapaknya. Oke, lanjut Ustaz. Kemudian yang syahid lagi itu adalah orang yang mati karena dibegal. Dibegal? Iya, atau rampok lah. Kalau bahasanya kan ada dua, kalau dia masuk di rumah pencuri ya. Kalau di luar rampok, begal. Begal atau rampok ya, itulah ya. Nah, dan dia menjaga hartanya itu. Kalau dia mati, dia syahid. Nah, kata Nabi, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya itu bahwa bagaimana, dia tanya pendapat Nabi, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau ada seorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku. Nah, ini kan hadis panjang tapi kita pendekkan, nanti ada panjangnya kita sebutkan. Jadi tapi kata Nabi, jangan kau kasih itu hartamu, jangan. Maka sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku? Jadi otomatis kan kalau kita menahan harta kita, otomatis dia akan mau membunuh kita. Nah, maka kata Nabi, qatilhu, maka harus lawan. Lawan kata Nabi. Jadi kalau dia memang niat untuk membunuh kita, maka ya lawan. Terus sahabat bertanya, ra'aita in qatalani, bagaimana kalau saya lawan malah in qatalani, malah saya yang dibunuh. Maka kata Nabi, fa anta syahidun, maka kamu itu syahid kalau kamu dibunuh. Maka dia berkata lagi, ya Rasulullah, ara'aita in qataltuhu, bagaimana ternyata kalau saya yang menang, dia mati. Maka kata Nabi, huwa finnar, dia masuk neraka. Ini kita tidak berbicara tentang hukum ya, hukum polisian. Nanti ada hadis berikutnya. Hadis berikutnya itu panjang.
Jadi ini hadis potongan. Hadis panjangnya itu begini dari riwayat lain. Jadi ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW, dia berkata bahwa ada seorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku. Maka yang pertama Nabi ajarkan kepada dia, kata Nabi, zakirhu billah. Yang pertama kalau ada yang seperti itu datang, zakirhu billah. Ingatkan dia untuk ingat Allah dulu. Artinya kita nasihatilah dia dulu. Jangan begitu. Bagaimana ya? Lakukan pencegahan, apa sih namanya? Hati ke hati. Kira-kira mediasi dengan begalnya ini. Ambil hatinya dulu. Intinya kita nasihatilah dulu. Maka kata sahabat ini, fa in lam yadzakkar, ya Rasulullah, kalau dia enggak mau diingatkan, enggak mau dari hati ya, apa harta hari. Enggak mau. Maka kata Nabi, fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin. Kamu minta tolonglah dulu bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu. Jadi enggak langsung bilang melawan tadi, tapi setelah kita nasihati dia enggak mau, kita minta bantuan. Ya, minimal ucapkan tolong, help me. Minta tolong kepada muslim yang di sekitar. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau tak ada orang muslim di sekitarku yang bisa menolong? Enggak ada nih orang-orang, sepi. Maka kata Nabi, fasta'in alaihi bisultan. Maka minta tolonglah kepada sultan. Siapa itu? Aparat. Kalau sultan kan penguasa ya. Kalau bahasa kita ya polisi. Minta tolong kepada yang berwajib. Kalau misalnya ada barulah yang berwajib. Maka kata sahabat, fa inna sultana anni. Kalau enggak ada, polisinya enggak ada. Nah, maka barulah kata Nabi, qatil duna malik hatta takuna min syuhada'il akhirah aw tamna amalaka. Sampai yang kita sebutkan tadi, bertarunglah demi hartamu sampai kamu tercatat syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan hartamu. Jadi kalau sudah kita lalui prosesnya yang tadi panjang itu, mulai dari ingatkan tidak berhasil, minta tolong nggak ada juga yang bantu, cari polisi juga polisi nggak ada, nah, maka kita dalam Islam harus melawan. Tapi Ustaz, kalau tanpa rangkaian itu Ustaz, langsung di akhirnya, karena kalau kita berbicara terkait pencurian ataupun juga perampokan, semua itu spontan Ustaz. Maka tadi kita ambil hadis yang pertama tadi, bahwa kalau sudah seperti itu maka harus mempertahankan harta. Kata Nabi, kalau dia hendak membunuh kita maka qatilhu, kita juga harus melawan. Kalaulah kita terbunuh maka syahid. Kalaulah misalnya kita menang, nggak sengaja nih dia meninggal, maka Nabi katakan huwa finnar, dia yang niat mau membunuh kita itu masuk neraka. Tapi kalau diniatkan untuk mengalah Ustaz? Ya kalau kita bisa mengalah, tapi kalau ada harta yang kita harus, harta itu kan tidak selamanya berbentuk benda. Anak istri kita harta loh. Tidak mungkinlah kita dalam keadaan melihat mereka disiksa, dibunuh, karena yang namanya penjahat itu nggak tanggung-tanggung loh. Benar. Kalau kita masih bisa dengan cara menyelamatkan mereka, kita mempertahankan dengan cara misalnya kita pergi ke tempat yang lain lah. Tapi biasanya kan mereka ngejar, apalagi kalau ada sesuatu yang mereka ingin sekali ambil, maka itu tadi kembali kita harus mempertahankan harta. Oke. Baik Ustaz, dilanjutkan poin terakhir itu. Kemudian ada lagi, ini khusus untuk para pejuang-pejuang yang mempertahankan NKRI, atau kita sebut Tentara Nasional Indonesia. Saya pernah bawa khutbah materi yang ini, saya bilang jempol Pak Tentara kalau lakukan ini. Jadi ini khusus untuk para pejuang yang mempertahankan perbatasan negara, atau kita sebut dengan ribat, menjaga wilayah perbatasan. Itu syahid kalau meninggal. Maka iya, makanya saya bilang itu hari bapak-bapak tentara jangan takut. Kirim semua ke perbatasan. Kata Nabi, ribatu yaumi wa lailatin khairun min siyami syahri wa qiyamihi. Jadi berjaga-jaga sehari semalam di perbatasan atau ribat itu lebih baik daripada puasa beserta sholat malam selama sebulan. Jadi ini maksudnya yang sunnah ya, yang wajib kan tetap. Kata Nabi, wa immata, kalau dia mati, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ajri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Kalau dia meninggal seandainya, maka pahala amalnya yang ia telah perbuat itu akan terus mengalir dan akan diberi rezeki baginya
dan ia terjaga dari fitnah. Baik Ustaz, terkait dengan poin ini cukup menarik. Ini misalkan yang terjadi ini kan seperti kita ketahui juga bahwa salah satu wilayah Indonesia dicaplok oleh Malaysia di Pulau Kalimantan seperti itu Ustaz. Nah, saya kurang tahu yang ini. anggaplah seperti itu. Ini dua negara yang mayoritasnya Muslim nih. Nah, kalau saat perang ini kan dari sini Allahu Akbar, dari sana pun Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar yang mana yang betul? Dan jaminan syahidnya, ya, jaminan husnul khotimahnya yang mana? Apakah keduanya atau seperti apa ini Ustaz? Ini sebenarnya pernah terjadi ketika perang Jamal dulu, di mana dua kelompok ya, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan kelompoknya ibunda kita Aisyah. Nah, ini kan fitnah bagi umat Islam ini terjadi seperti ini. Itu kan ternyata kan ada yang adu domba. Ya, nah, jadi sama dengan kalau misalnya itu terjadi tadi antara negara yang berbeda yang sama-sama mayoritas Muslim, yang satu Allah Akbar, yang satu Allahu Akbar, tidak akan terjadi konflik ini kalau tidak ada yang adu domba ini. Maka sebenarnya kalau kita merujuk kepada kisah yang lalu, mereka yang lalu itu bisa berdamai karena mencari siapa sebenarnya yang bisa membuat ini. Bayangkan Ali bin Abi Thalib, pemimpin Khulafaur Rasyidin, Aisyah istri Nabi. Ali bin Abi Thalib menantunya Nabi. Berarti Aisyah mertuanya. Bisa masing-masing punya pasukan dan saling membunuh. Itu fitnah terbesar itu. Nah, jadi kalau itu di sini terjadi yang seperti itu, nah, boleh jadi keduanya ada ini yang membuat apa namanya, yang provokator inilah yang membuat sampai itu terjadi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi kan? Yang jadi permasalahan adalah mereka yang gugur itu Ustaz. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Ya kita kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan juga ini bahwa bagaimana untuk mereka yang kalau kita melihat secara kasat mata ini bahwa mereka ini, mohon maaf bisa dibilang ahli maksiat. Tapi kalau kita lihat meninggalnya ini termasuk dalam 8 kategori ini Ustaz. Dalam kategori yang mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana melihat ini sebenarnya Ustaz? Kita kembali kepada yang ayat yang jelasnya dulu. Dia bisa dikatakan husnul khotimah kalau dia memenuhi syarat. Syaratnya itu 2. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dia beriman dan beramal saleh. Kalau ini 2 tidak ada, maka walaupun matinya dia taun, kena wabah, sakit perut, dia tidak akan terhitung sebagai husnul khotimah. Seperti tadi orang yang meninggal Jumat atau malam Jumat. Walaupun dia meninggal hari Jumat, tapi dia tidak termasuk 2 ini, iman, amal saleh, maka dia tidak termasuk. Sama dengan kita idam-idamkan, ada yang saya sebutkan sebenarnya ini yang terakhir, meninggal dalam keadaan melakukan amal saleh. Kata Nabi kan, man qala la ilaha illallah, siapa yang ucapannya la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, tidak ada tujuan lainnya kecuali untuk mendapatkan wajah Allah, keridhaan Allah, maka khutima lahu biha dakhalal jannah. Dia tutup amalnya itu dengan perbuatan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah, dia puasa juga, dia tutup husnul khotimahnya dengan puasa, maka dia dakhalal jannah juga, dia masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, dia sedekah, khutima lahu, dengan sedekahnya dia itu tutup, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga juga. Maka begitu juga tadi, kalau dia tidak tutup amalnya dengan perbuatan yang baik, maka dia tidak termasuk dalam golongan husnul khotimah itu. Oke, baik Ustaz, kayaknya kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita. Rekan saya penyiar sudah melirik-lirik ini waktu sudah habis Ustaz. Nah, silakan yang terakhir Ustaz, closing statement-nya apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya umat muslim dan muslimat, silakan. Baik kaum muslimin dan muslimat yang ada di Bovendigul dan seluruh pendengar setia RRI, maka marilah kita berupaya supaya mendapat wafat
dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kami juga sangat mengharapkan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Makanya terkadang walaupun apapun yang terjadi, terkadang hujan, terkadang sibuk, kami masih sempat menyempatkan mengisi tausiah atau mengisi kajian baik dalam bentuk rekaman ataupun live. Karena cita-cita kami satu, mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kami ingin meninggal dalam keadaan berdakwah. Karena kalau kami meninggal dalam keadaan berdakwah, maka itu adalah salah satu contoh kematian husnul khatimah, dan itu impian kami. Allah. Baik pendengar, demikian perjumpaan kita dalam Bincang Ramadan edisi hari ini 2 April 2024 dengan topik mendambakan kematian husnul khotimah. Semoga kita semua dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan terbebas dari siksa neraka maupun siksa kubur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nyangka saya pertanyaan tentang Malaysia Perang.